Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimar Putra Abdillah, NIM saya 23103089. Saya di sini menjelaskan tentang congestive heart failure atau gagal jantung. Untuk yang pertama itu ada definisi. Definisi gagal jantung merupakan suatu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh atau forward failure, atau kemampuan tersebut hanya dapat terjadi dengan tekanan pengisian jantung yang tinggi, atau backward failure, atau keduanya. Etiologi atau penyebabnya itu yang pertama ada output rendah dan konsumsi alkohol, kekurangan gizi, kekurangan kalium dan kalsium, induksi obat, idiopatik, dan juga dapat disebabkan hipertensi, stenosis aorta, dan volume overload. Yang kedua itu disfungsi diastolik dapat disebabkan iskemi koroner, infark miokard, hipertensi, stenosis aorta, dan regurgitas perikarditas. Dan yang terakhir pemberasan spektrum ventrikel kiri. Dan yang ketiga itu high output failure disebabkan oleh anemia dan hipertiroid. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi gagal jantung dapat dijabarkan dua kategori, yakni kelainan struktural jantung atau berdasarkan gejala yang berkaitan dengan kapasitas fungsional dari New York Heart Association atau NYHA. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan kelainan struktural jantung. Stadium A memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung dan belum terlihat tanda ataupun gejalanya. Stadium B telah terbentuk kelainan pada struktur jantung yang berhubung dengan perkembangan gagal jantung tapi tidak terdapat tanda ataupun gejala. Stadium C, gagal jantung yang simptomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasar. Stadium D, penyakit jantung struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna, muncul saat istirahat walaupun sudah mendapat terapi farmakologi maksimal. Yang kedua itu berdasarkan kapasitas fungsional NYHA. Yang pertama ada kelas 1, tidak ada batasan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan. Kelas 2 terdapat batasan aktivitas ringan, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, berdebar, atau sesak nafas. Kelas 3 terdapat batasan aktivitas yang bermakna, tidak dapat keluhan saat istirahat, namun terdapat fisik ringan menyebabkan kelelahan, berdebar, atau sesak nafas. Kelas 4 tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan, terdapat gejala saat istirahat, keluhan meningkat saat melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya ada patofisiologi, yaitu gagal ventrikel kiri dan juga gagal ventrikel kanan. Gagal ventrikel kiri yaitu curah jantung turun, tekanan atrium naik, tekanan vena pulmonal naik, edema paru terjadi karena tekanan arteri pulmonal naik, systolic overload pada ventrikel kanan. Gejalanya itu ada takikardia, dyspnea atau sesak nafas, cyanosis, penurunan perfungsi jaringan. Gagal ventrikel kanan, curah jantung turun, tekanan atrium kanan naik, tekanan vena sistemik naik, 1 asistes, 2 hepatomegali, dan gejalanya itu edema di kedua tungkai, asites, hepatosplenomegali, peningkatan tekanan vena jugular, penurunan perfungsi jaringan. Nah, itu merupakan gambar jantung normal, yaitu sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu jantung orang yang mengalami gagal jantung, yaitu di mana jantung di sebelah kiri atau atrium kiri itu mengalami pembengkakan.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.